Mengapa judol marak di sedikitnya 2.663 orang ASN Jawa Barat dan pinjol terbesar ada di Jawa Barat? Fenomena judi online judol di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat memprihatinkan. Selain melibatkan sedikitnya 2.663 orang pegawai, nilai transaksi dari aktivitas haram tersebut juga fantastis, mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Di sisi lain, Jawa Barat saat ini memegang rekor sebagai provinsi dengan utang pinjaman online pinjol tertinggi di Indonesia dengan total outstanding mencapai 23,94 triliun rupiah. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, angka pelaku judol itu terungkap dari hasil verifikasi data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang diterima Pemprov Jabar. Dari total 2.694 nama, sebanyak 2.663 pegawai dinyatakan valid, terdiri dari 419 ASN, 634 PPPK, dan 1.610 PPPK paruh waktu. Tidak hanya jumlah pelakunya yang besar, nominal transaksi para pegawai juga sangat bervariasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah BKD Jawa Barat, Dedi Supandi, mengungkapkan ada pegawai yang hanya bertransaksi dalam nominal kecil, namun ada pula yang mencapai ratusan juta rupiah. Ada yang paling kecil yaitu Rp10.000, kata Dedi di gedung DPRD Jawa Barat Selasa 14 Juli 2026. Di sisi lain, temuan yang paling mencengangkan datang dari seorang pegawai di salah satu dinas yang tercatat memiliki transaksi hingga 600 juta rupiah. Yang paling besar ada di 600 juta rupiah, ujarnya. Secara keseluruhan, nilai transaksi ribuan pegawai yang masuk dalam data PPATK mencapai sekitar 14 miliar rupiah. Kedua, setidaknya ada 3 faktor utama pendorong judol di kalangan ASN Jawa Barat. Pertama, kerentanan finansial PPPK berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah BKD, dari ribuan ASN yang terindikasi bermain judi online, kelompok terbesar didominasi oleh pegawai PPPK paruh waktu. Kebutuhan ekonomi yang mendesak serta penghasilan yang tidak tetap seringkali membuat mereka mencari jalan pintas. Yang kedua, gaya hidup dan tekanan sosial. Meskipun ASN sudah memiliki pendapatan berupa gaji dan tunjangan, tekanan untuk tampil dengan gaya hidup tertentu di perkotaan sering membuat pendapatan reguler dirasa kurang sehingga mencoba peruntungan di meja judi online. Yang ketiga, kemudahan akses digital. Judi online sangat mudah dijangkau hanya melalui ponsel pintar. Modal awal yang terbilang kecil, namun menawarkan iming-iming keuntungan berlipat ganda menjadi daya tarik psikologis yang kuat. Ketiga, saat ini Pemprov Jawa Barat masih melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pegawai yang masuk daftar PPATK. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tingkat keterlibatan masing-masing pegawai sekaligus menentukan kategori pelanggaran sebelum sanksi dijatuhkan. Dedi menegaskan, pegawai yang terbukti melanggar akan dikenai hukuman disiplin sesuai tingkat kesalahannya. Sanksi yang disiapkan mulai dari hukuman ringan hingga pemberhentian apabila ditemukan pelanggaran berat. Hukumannya bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, sampai pemutusan kontrak PPPK atau pemberhentian sebagai ASN apabila ditemukan pelanggaran berat, kata Dedi. Keempat, sedangkan untuk pinjol di Jawa Barat, daerah penyumbang utang online dan kredit macet tertinggi tersebar di wilayah Bodebek, Bogor, Depok, dan Bekasi, Bandung Raya, dan Kota Bogor. Tingginya angka tersebut didorong oleh gaya hidup konsumtif serta maraknya penyalahgunaan data pribadi, terutama banyak menjerat kalangan lanjut usia, lansia. Dari sisi regulasi, OJK kini mewajibkan seluruh penyelenggara pinjaman untuk menjadi pelapor Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK demi menertibkan kredit macet. Kelima, bila dicermati, hubungan antara judi online judol dan pinjaman online pinjol sangat erat dan membentuk siklus lingkaran setan yang menghancurkan ekonomi pelakunya. Keduanya sering hadir bersamaan karena pelaku dengan berbagai faktor penyebab, karena kehabisan modal akan beralih ke pinjol, menciptakan jerat utang ganda, stres psikologis, hingga memicu tindakan kriminal.
Akar masalah judol dan pinjol adalah akibat penerapan sistem ekonomi sekuler kapitalistik ribawi yang mendorong orang dengan gaya hidup materialistik dengan serba instan, sehingga banyak pelaku terjerat perbuatan judol tanpa mengindahkan statusnya yang haram, bahkan dengan dukungan teknologi digital yang dapat berjalan dengan mudah, masif, dan menggiurkan. Ketika judol mengalami berbagai kekalahan, maka pintu pinjol pun hadir terbuka lebar dengan basis bunga atau riba yang juga haram. Keenam, maka kita ingatkan bahwa tidak cukup hanya sekedar pemberian sanksi untuk pelaku judol dan jaminan legalisasi dari OJK terhadap para pemberi pinjol. Yang harus dilakukan adalah memastikan kebijakan dari pemerintah yang tegas untuk menindak dan menghapus judol dan judi manual sampai akar-akarnya dan tidak pandang bulu sehingga dapat berpotensi menjadi celah kejahatan baru. Sedangkan pinjol berbasiskan riba atau bunga harus dihapus oleh negara dengan terlebih dahulu. Negara juga menolak dan menghapus semua praktik ribawi di berbagai lembaga keuangan, bank atau pasar modal, dan berbagai transaksi hutang luar negeri. Dengan penerapan syariah kafah dan sanksi tegas oleh negara yang didukung oleh masyarakat yang sadar dan kritis untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan juga pembinaan individu-individu yang bertakwa, insya Allah judol haram dan pinjol ribawi haram akan dapat diberantas dan disikat tuntas sampai akar-akarnya. Pak Presiden, sampai kapan berbagai praktek ribawi di negeri ini, mulai dari tumpukan hutang luar negeri yang menggunung berbasis riba atau bunga, yang jelas itu haram, sampai judol dan pinjol ribawi akan dibiarkan bahkan dilegalkan. Kami rakyat akan terus kemudian bersuara kritis dan mengawasi. Paham sampai di sini? Salam melek politik.